Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih ya teman-teman yang udah mengklik menonton video ini. Semoga termotivasi dan terhibur. Nah teman-teman, aktivitasku sebagai berumah tangga ku awali di malam hari ya teman-teman, dan ku lanjutkan untuk di besok harinya. Karena ada piring yang udah bersih, jadi di sini aku susun dulu ke rak piring dan lalu aku bersihkan untuk bagian dapur supaya besok hari itu tidak banyak lagi pekerjaan yang harus dikerjai. Karena kalau udah dapur bersih dan piring-piring kotor udah tidak ada lagi, nah itu rasanya lega banget untuk esok harinya dan untuk lanjut melakukan aktivitas. Seperti biasa ya teman-teman, aku akan sharing tentang gaya hidup minimalis, hidup sederhana, sambil menemani aktivitasku. Dan judul yang kubahas kali ini adalah tidak ada penyesalan ngeluarin uang untuk 5 hal ini. Yang pertama yaitu investasi leher ke atas. Yang dimaksud adalah untuk mengembangkan diri dengan cara meningkatkan ilmu, keterampilan, dan wawasan. Contoh yang dapat kita lakukan seperti membaca buku, mempelajari hal-hal baru, atau kita dapat melakukan seperti mengikuti kursus. Di era zaman sekarang ini apalagi ibu rumah tangga kalau udah membaca buku mungkin bisa dibilang pada saat kita di sekolah aja ya teman-teman. Karena udah setelah ibu rumah tangga, paling kalau udah memiliki anak sekolah, nah di situ kita harus juga perlu ikut belajar. Karena ada hal-hal yang harus kita yang tahu jawabannya. Atau mungkin zaman sekarang ini lebih canggih ya teman-teman, karena buku itu udah sama dengan HP. Nah, kita tinggal buka aja, scroll-scroll Google atau YouTube atau tutorial yang lain-lain yang kita inginkan. Contoh lain seperti aku suka dengerin podcast ya teman-teman. Jadi seperti menghadapi wataknya pasangan, menghadapi anak laki-laki, anak perempuan. Nah, itu aku suka nih untuk mempelajari hal-hal tersebut karena itu merupakan hal yang baru yang bisa ku ikutin. Berikutnya yang kedua yaitu traveling atau jalan-jalan. Daripada untuk mengumpulkan uang barang dengan membelikan barang-barang yang kita sukai, memenuhi ruangan. Nah, lebih baik untuk menginvestasikan uang untuk ke traveling ataupun jalan-jalan. Aku tuh tidak ada kata penyesalan ya teman-teman kalau untuk hal seperti itu. Karena traveling adalah bisa meningkatkan wawasan dan memperluas karena ada pengalaman dengan berbagai budaya, tradisi, sejarah, dan kehidupan sehari-hari di tempat yang berbeda. Atau kita sebagai berumah tangga bisa membantu untuk mengalihkan pikiran dari stres dan kecemasan, serta memberikan kesempatan untuk bersantai dan melepaskan diri dari rutinitas sehari-hari. Mungkin juga beberapa pasangan yang susah ya teman-teman diajak kompromi untuk traveling, apalagi udah memiliki anak jadi riwuh ataupun ribet gitu ya. Nah, mungkin itu karena belum terbiasa, jadi kita seolah-olah pelan-pelan untuk mengajak pasangan tersebut yang memang belum terbiasa ke traveling ataupun jalan-jalan, karena itu dampaknya sangat jangka panjang ya teman-teman, karena menciptakan kenangan yang berharga jika kita melakukan traveling ataupun jalan-jalan. Berikutnya yang ketiga yang nggak bisa irit-irit yaitu mengikuti momen-momen penting bersama keluarga. Berikutnya yang nggak bisa irit-irit yaitu seperti mengikuti pesta undangan ya teman-teman, ketepatan ada dari pihak keluarganya Pak suami, anaknya Bibi jadi menikah, eh, untuk jaraknya sekitaran 20 menitan dan kami pergi semua dan menikmati sekali dalam perjalanan karena untuk hal-hal tersebut undangan dan duduk makan bersama menikmati di pesta undangan tersebut. Atau mungkin contoh lain seperti kami pagi-pagi di hari Minggu senam sekitaran pukul 6 pagi atau setengah 7 udah di lapangan Merdeka untuk mengikuti lari-lari
sederhana ya teman-teman, tetapi untuk menikmati tersebut ada permainan untuk adik Jia dan abang Rizkynya. Jadi kami ikut serta juga menikmati suasana tersebut dengan sesederhana ini untuk menyenangkan dan membahagiakan. Atau contoh event lain seperti memiliki road trip dari sekolah dan mengikutinya dengan terlibatkan kedua orang tua, dan kenapa tidak untuk dihadiri ya teman-teman, seperti mengikuti road tripnya. Nah, itu sangat momen yang bisa kita ciptakan. Apalagi kalau sudah beranjak dewasa, pasti ada pilihan pertemanan yang udah dinikmati, ditemani ya teman-teman. Jadi pada saat kita untuk melakukan momen-momen itu ya dari sekarang dan sejak dini mungkin. Yang keempat yaitu memberi. Dalam memberi tidak ada kata irit-irit atau tidak ada kata penyesalan dalam mengeluarkan uang untuk hal memberi. Dan aku sejak dini mungkin untuk mengajarkan anak-anak dalam bersedekah ataupun berbagi. Salah satu contoh yang bisa aku lakukan yaitu dengan aku pergi bersama anak-anak dan mengisi minyak kereta ataupun motor di Pertamina. Ternyata di Pertamina tersebut di pinggirannya ada seseorang yang duduk manis dengan melantunkan lagu, dan setelah itu aku lihat untuk fisiknya itu kurang ya teman-teman, untuk kurang normal, dan aku seketika untuk mengajarkan untuk mengeluarkan beberapa yang kami punya, dan aku ajarkan langsung kepada adik Jia abang Rizkynya itu untuk memberikannya langsung ke tempat yang udah disajikan. Atau mungkin kita yang lagi berpenghasilan pas-pas atau berpenghasilan kecil, nah kita mungkin memberikan kedua orang tua kita, kita tidak bisa memberikan secara uang tunai ataupun uang cash. Jadi bisa kita berikan berupa seperti sembako. Nah, sekilo gula atau sekilo minyak itu sangat bermanfaat sekali kalau kita benar-benar untuk memberinya dengan penuh hati yang ikhlas dan bahagia. Kemudian contoh lain seperti di hari Jumat, kegiatan yang kulakukan bersama teman-teman tetangga juga. Nah, itu adalah hal yang gak bisa kita irit juga ya teman-teman, karena semampu kita untuk bisa berbagi kepada sesama umat manusia. Berikutnya yang terakhir, untuk tidak ada kata penyesalan mengeluarkan uang, yaitu berinvestasi untuk di masa depan. Jika kita tidak memiliki uang banyak tetapi kita memiliki uang dengan cukup, nah pasti memberikan investasi yang terbaik untuk kepada buah hati kita. Menciptakan investasi di masa depan yaitu dengan menerapkan hidup minimalis, artinya kita tahu mana yang penting dan mana yang tidak penting dalam mengeluarkan uang. Nah, contoh ya teman-teman, ini aku mengeluarkan uang dengan hal yang penting yaitu investasi di masa depan. Jadi ketepatan di sekolahan abang Rizkynya itu ada memiliki rekening tabungan. Jadi setiap harinya itu aku usahakan mengisi dengan nominal kecil maupun besar, karena menyesuaikan kemampuan kita dengan budget yang kita punya, dengan penghasilan yang kita punya. Yang penting kita pelan-pelan ya, karena ada pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dan untuk sekarang udah saatnya memulai memikirkan untuk masa depan anak-anak dan masa tua kita. Karena uang adalah ketika kita membeli barang-barang yang tidak penting, nah di situ kesempatan yang kita harus investasikan ke lebih yang baik dan lebih penting. Dengan kita mengikuti hidup minimalis itu bukan berarti kita sebagai orang pelit selalu irit ya teman-teman. Jadi hidup minimalis itu adalah di mana kita menentukan prioritas. Nah, contoh seperti hal yang penting itu kalau misalnya jika benar-benar itu penting, itu mengeluarkan uang atau seberapapun itu ya dilakukan gitu ya.
Tetapi jika kita mengeluarkan uang hal-hal yang tidak penting ya, memang harus benar-benar mengatakan kata kunci hemat, dan itu sangat kita pergunakan sebaik mungkin dengan yang kita udah miliki, uang yang kita keluarkan maupun uang yang tidak kita keluarkan. Nah, itu dia teman-teman yang menurutku tidak menyesal untuk mengeluarkan keuangan. Gimana menurut teman-teman? Apa ada hal yang lain? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Jika ada sesuatu, apa menurut teman-teman yang tidak menyesal pada saat mengeluarkan uang? Oke teman-teman, tidak terasa sudah menemani aktivitasku dari awal hingga akhir. Semoga teman-teman ada sedikit termotivasi dan terhibur dan selalu dilancarkan segala urusannya. Dan teman-teman yang baru menemukan channelku ini, jangan lupa dibantu support aku dengan tekan tombol subscribe-nya dan di-share juga. Aku akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah dan aku lagi mendabing ada suara-suara yang tidak baik. Assalamualaikum, terima kasih.